Salam, perkenalkan nama saya Maulana Ipol, NIM 19016210. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Baik, sini saya akan membahas topik pertemuan 1 sampai ke 15. Pada topik pertemuan pertama, secara garis besar kita tahu bahwa sosiolinguistik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu linguistik itu dari bahasa Latin, yaitu lingua, yang berarti bahasa. Sedangkan ahli bahasa disebut linguis. Bagi ahli bahasa atau linguis, pengetahuan yang luas tentang linguistik tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Seorang linguis yang dituntut untuk menjelaskan berbagai gejala bahasa dan memprediksi gejala berikutnya. Linguistik bagi seorang guru bahasa pengetahuan tentang sub disiplin linguistik. Yang di sini terdiri dari beberapa kajian, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Akan sangat diperlukan dari beberapa kajian tersebut. Kita beralih pada sosiologistik. Sebagian sosiologistik sendiri sebagai kajian interdisipliner. Sebelum membahas apa itu sosiologistik, kata sosiologistik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Nah, yang dimaksud dengan sosiologi adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia atau yang disebut dengan society, masyarakat, dalam masyarakat, dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Statement ini menurut Abdul Chair dan Agustina tahun 1999, halaman 3. Dengan demikian, sosiolinguistik merupakan ilmu interdisiplin yang mempelajari bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik sebagai kajian terapan. Sosiolinguistik dapat dikatakan sebagai linguistik terapan. Hal ini dikarenakan suatu kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur intern saja, melainkan dari struktur ekstern. Salah satu di antaranya digunakan sebagai landasan pengembangan praktis pengajaran bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada topik pertemuan kedua. Secara garis besar, bahasa dalam kajian linguistik. Bahasa tidak terlepas dari jauh dari istilah linguistik tersebut. Bahasa dalam kajian ini merupakan objek luas yang diimplementasikan dalam kajian linguistik itu. Selain itu, apa itu masyarakat dalam kajian linguistik? Masyarakat adalah sekelompok orang yang di dalamnya mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi bahasa, daerah, dialek, dan lain. Bahasa itu lahir dari tindak tutur seseorang, dari kontak bahasa antar orang atau masyarakat yang sama-sama memahami arti bahasa yang diucapkan itu. Kita beralih pada sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Di sini saya ambil singkat saja. Kedua istilah tersebut tidak terlepas dari kajian linguistik. Dibagi menjadi dua kata, itu sosiologi dan linguistik. Menurut saya, sosiologi bahasa itu mempunyai sistem bahasanya sendiri, yang kemudian ada reaksi bahasa dalam sekelompok masyarakat serta elemen-elemen yang berkontribusi dalam kajian linguistik tersebut. Yang berikut kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Secara garis besar, kontak bahasa dan diglosia. Menurut Thomason tahun 2001 halaman 1, beliau berpendapat bahwa kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan
lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Sebagai contoh, ketika ada orang Jawa yang tiba di Manokwari dengan pesawat, seketika itu orang Jawa itu belanja di pasar Wosi, kemudian menemui orang Papua sebagai penjual. Orang Papua atau orang Manokwari terus sebagai penjual, penutur bahasa Papua, dan pembeli dialek Jawa. Di sini tentunya sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Diglosia, kita masuk pada diglosia sendiri. Istilah diglosia pertama kali digunakan dalam bahasa Prancis, yaitu diglosi yang diserap dari bahasa Yunani. Dwi bahasa yang dikenal dengan diwi bahasa oleh bahasawan yang berasal dari Arab yang bernama Marchais, lalu juga menggunakannya pada tahun 1930 untuk melukiskan situasi bahasa itu di Arab, di dunia Arab. Lanjut, kita beralih ke definisi diglosia. Apa itu diglosia? Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional dan atas variasi-variasi bahasa dan bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan hal di atas ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal dan ragam resmi, tidak resmi atau non formal. Contohnya, misalnya di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Kita masuk pada topik yang keempat atau pertemuan yang keempat. Di sini saya ambil singkat saja. Secara garis besar, dalam hal kedwibahasan adalah kemampuan berbicara dua bahasa atau lebih dengan baik. Jelasnya, kedwibahasan adalah perihal pemakaian dua bahasa seperti bahasa daerah dan bahasa nasional dalam berkomunikasi dan memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi tertentu. Dalam hal kedwibahasan, bahasa tidak harus menguasai dua bahasa secara aktif, tetapi dapat pula secara pasif. Penggunaan secara aktif dalam arti menggunakan dua bahasa yang sama baiknya, sedangkan secara pasif apabila dia cukup memahami apa yang dituliskan atau ditulis dalam bahasa kedua. Keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa sesuai dengan konteks di atas bahwasannya kedwibahasaan tersendiri adalah pemakaian dua bahasa seperti bahasa daerah dan bahasa nasional, sedangkan kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Dan menurut saya sendiri, kedwibahasaan dan kontak bahasa itu sama-sama saling berkaitan, diterkaitan dalam konteks pemakaian dua bahasa. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya ada perbedaan. Lebih penggunaan dua bahasa dari kedwibahasaan, si pemakaian itu terletak pada tempat dan waktu. Maksudnya waktu dan tempat tertentu yang biasanya digunakan bahasa tersebut. Kemudian selain itu, tingkat kedwibahasaan menurut Aslinda tahun 2010 halaman 24, tingkat adalah penguasaan bahasa oleh seseorang. Maksudnya sejauh mana seseorang itu mampu menjadi seorang dwibahasaan, atau sejauh mana seorang itu mengetahui yang dipakainya.
Kemudian yang berikut pengukuran kewibawasan. Dapat kita lihat dari beberapa aspek yang menurut Mitchell tahun 1956. Yang pertama, aspek tingkat dapat dilakukan dengan mengamati kemampuan memakai unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta ragam bahasa. Kemudian yang kedua, aspek fungsi. Di sini terdapat dua faktor. Faktor pertama, faktor internal, dan faktor yang mencakup pemakaian bahasa internal, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Hal ini antara lain menyangkut masalah kontak bahasa yang berkaitan dengan maksudnya lamanya waktu kontak dirinya mengadakan kontak bahasa. Si penutur dapat ditentukan oleh lamanya waktu kontak, seringnya kontak dan menekannya terhadap bidang-bidang tertentu, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, aspek pergantian. Yang dimaksud dengan aspek tersebut itu pengukuran terhadap beberapa jauh pemakaian bahasa mampu berganti dari itu berbahasa yang ke bahasa yang lain. Kemudian yang keempat, aspek interferensi. Aspek ini lebih kepada pengukuran terhadap kesalahan bahasa yang disebabkan oleh berbawanya kebiasaan ucaran berbahasa atau dialek bahasa pertama bahasa terhadap kegiatan berbahasa. Kemudian kita masuk pada efek kewibawasan. Adanya kewibawasan masyarakat berpengaruh pada model pengajaran yang diberikan. Itu bergantung dari politik dan kebijakan yang ingin diterapkan pada suatu negara. Adanya pengaruh kewibawasan antara lain. Yang pertama, model pendidikan yang mengarah pada asimilasi bahasa dan budaya. Kemudian yang kedua, model pendidikan yang mengarah pada diverifikasi budaya. Kemudian kita masuk pada topik yang ke-6. Topik ke-6 dan ke-7. Di sini saya ambil secara singkat atau secara garis besarnya intervensi dan integrasi bahasa. Intervensi di sini menurut Nawaban tahun 1984. Menurut beliau, intervensi merupakan kekeluaran yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ucaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua atau B2. Senada dengan itu, menurut Cair dan Agustina tahun 1995 halaman 168 yang mengemukakan bahwa interferensi adalah peristiwa penyimpangan norma dari salah satu bahasa atau lebih. Kemudian kita masuk pada intervensi dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang bidang pertama, bidang fonologi. Contoh, jadi jika penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-kata berupa nama tempat yang berawal dari bunyi B, D, G, dan J, misalnya pada kata Bandung, Deli, Gelombang, dan Jambi. Seringkali orang Jawa mengucapkannya dengan Bandung, Deli, Jambi, dan Gelombang. Itu kita bisa analisis dari gaya pengucapan. Kemudian yang berikut, yang kedua, bidang morfologi.
Intervensi morfologi dipandang oleh para ahli bahasa sebagai intervensi yang paling banyak terjadi. Misalnya, kalau seringkali kita mendengar ada kata kepukul, ketabrak, kebesaran, kekecilan, kemahalan, sungguhan, bubaran, duaan. Bentuk tersebut dikatakan sebagai bentuk interferensi karena bentuk-bentuk tersebut sebenarnya ada bentuk yang benar ketimbang statement yang tadi disebut. Statement yang benarnya adalah yaitu terpukul, bukan kepukul tapi terpukul, bukan ketabrak tapi tertabrak. Mungkin berdasarkan data di atas jelas bahwa proses pembentukan kata yang disebut intervensi morfologi tersebut mempunyai bentuk dasar berupa kosakata bahasa Indonesia dengan afiks-afiks dari bahasa daerah atau bahasa asing. Yang berikut, yang ketiga, bidang kalimat. Intervensi dalam bidang ini jarang terjadi. Hal ini memang perlu dihindari karena pola struktur merupakan ciri utama kemandirian suatu bahasa. Misalnya, rumah ayah Ali yang besar sendiri kampung itu, atau makanan itu telah dimakan oleh saya, atau hal itu saya telah katakan kepadamu kemarin. Nah, itu merupakan bentuk intervensi dalam kalimat. Kemudian yang keempat, intervensi semantik. Berdasarkan bahasa resipen penyerap. Intervensi semantik dibedakan menjadi dua bagian. Bagian pertama, jika intervensi terjadi karena bahasa resipien atau menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain yang disebut sebagai perluasan atau ekspansif. Contohnya saja kata demokrasi politik revolusi yang berasal dari bahasa Yunani. Itu merupakan istilah asing atau bahasa asing yang kemudian diresap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang bagian kedua yang perlu mendapatkan perhatian, intervensi bahasa harus dibedakan menjadi ahli kode dan campur kode. Ahli kode menurut Abdulcair dan Agustina tahun 1995 halaman 158 adalah peristiwa bergantian bahasa atau ragam bahasa oleh seseorang penutur karena adanya sebab-sebab dan dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang berikut kita masuk pada tataran interferensi. Interferensi dapat terjadi pada semua komponen kebahasan, yaitu bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, leksikal, dan semantik. Lebih lanjutkan kita sudah tahu bahwa tadi sudah dijelaskan yang menurut Mitke dalam Fishman 1972 halaman 572. Menurut beliau membicarakan tingkat-tingkat intervensi sebagai kultural. Dalam bahasa Inggris, phoneme and experience, semantics, lexical, grammatical, parts of speech, grammatical, categories, functional forms, and phonological, attentions, image, attention, and articulation. Di sini menurut
Sabito halaman tahun 1984 halaman 2 sampai 3. Menurut beliau menyatakan bahwa faktor-faktor non linguistik juga turut berpengaruh pemegang bahasa, termasuk dalamnya gejala-gejala interferensi. Faktor-faktor non linguistik yang paling mempengaruhi bahasa itu adalah faktor sosial dan situasional. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa interferensi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor individu yaitu ketidakkeseimbangan penguasaan dan atau kemampuan individu. Yang kedua faktor bahasa yaitu kesamaan struktur bahasa. Beberapa bahasa yang dikuasai oleh penutur dan atau kekurangan lazimnya bidang leksikal. Kemudian yang faktor ketiga non kebahasan yaitu faktor-faktor konteks komunikasi. Kita masuk pada intervensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral, mengkaji gejala intervensi tidak mungkin dipisahkan dari bidang kajian lain yang relevan, yaitu analisis kontrastif dan analisis kesalahan bahasa. Sementara itu berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, sedangkan konsep tentang anakes dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik mentalistik modern. Di sini ada beberapa para pengajar psikologi behavioral berikut. Yang pertama Edward Le Thorndike. Tokoh ini terkenal sejak pertengahan abad ke-20 di AS. Menurut Thorndike, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Mengapa demikian? Dasarnya terjadi belajar adalah pembentukan asosiasi dan kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak melalui tahapan trial dan error. Kemudian yang berikut Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya yang dinamakan klasikal conditioning melalui percobaan pemberian cara memancing agar tingkah tersebut muncul. Pemancingan disebut langsung secara berulang. Konsep-konsep yang kemukakan Pavlov adalah satu, perangsang tak bersyarat. Yang kedua, perangsang bersyarat. Yang ketiga, respons tak bersyarat. Yang keempat, respons bersyarat atau conditioning response, yaitu respon yang ditemukan oleh perangsang masyarakat. Yang ketiga, Skinner atau B.F. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning, dan beliau mengemukakan ada 3. Yang pertama kontrol tingkah laku, yang kedua modifikasi tingkah laku. Melalui konsep-konsep ini dikemukakan oleh belajar yang berkaitan dengan pemberian. Satu, penguatan. 2, hukuman. 3, hadiah. 4, penundaan. Yang hukuman diberikan jika tingkah laku individu ternyata menyimpang dari respon yang diharapkan lingkungan, misalnya guru dalam hubungan dengan siswa. Hukuman diberikan dengan maksud tingkah laku menyimpang tersebut tidak diulang lagi, bahkan kalau mungkin kehilangan pada masa mendatang. Kemudian kita masuk pada ekspresi bahasa dan pandangan psikologi mentalistik. Menurut Anukon berpandangan bahwa mempelajari bahasa bertujuan untuk mengubah tingkah laku bahasa, sehingga siswa harus menguasai kata dan kalimat yang nyata saja yang ada dalam lingkungan pengalaman siswa. Di sini menurut Taringan dan
Sulistianleksi tahun 1998 halaman 9 sampai halaman 48 menyatakan bahwa pengklasifikasian kesalahan dan anakes tergantung pada 5 sudut pandang. Pertama, kesalahan bahasa yang terdapat bila-bila berdasarkan linguistik, misalnya fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis. Kedua, kesalahan bahasa berdasarkan kegiatan bahasa atau keterampilan yang menyangkut berbicara. Kemudian yang ketiga, kesalahan bahasa berdasarkan jenis bahasa yang digunakan, misalnya bahasa lisan dan tulis. Keempat, kesalahan bahasa berdasarkan penyebab. Kesalahan bahasa misalnya kesalahan disebabkan pelaksanaan pengajaran yang kurang sempurna atau oleh interferensi B1. Kelima, kesalahan bahasa berdasarkan itu frekuensi terjadinya kesalahan, misalnya tidak ada, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat terjadi. Dari integrasi bahasa termasuk dalam kebebasan pembahasan, integrasi bahasa tidak bisa dibahas dari fenomena intervensi bagi sebagian ahli bahasa. Permasalahan tersebut terkesan sulit untuk dibedakan mengingat sama-sama terjadi proses transfer yang satu dengan bahasa lain. Secara lebih detail, menurut Winrich menyebut bahwa jika suatu unsur bahasa terinferensi dalam bahasa lain terjadi secara berulang karena faktor suatu hal, makna semakin bertambahnya unsur-unsur bahasa tersebut akan dianggap sebagai bagian dari bahasa mereka menjadi proses integrasi bahasa. Menurut beliau pada tahun 1970 halaman 11. Kita masuk pada topik pertemuan ke-10 dan 11, hakikat variasi bahasa. Menurut Chair tahun 2010 halaman 62, variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang memang benar-benar terjadi pada lingkungan masyarakat, termasuk pada sumber pencetus variasi bahasa. Di sini variasi bahasa ada dua pandangan. Pertama, variasi itu dilihat dari akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, variasi itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dan kegiatan masyarakat yang beraneka ragaman. Jenis bahasa, jenis variasi bahasa masih dalam medan yang sama namun lebih terstruktur dan terperinci. Menurut Chair dan Agustina tahun 2014 halaman 61, peribahasa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penutur dan penggunaan bahasa yang dipaparkan pada beberapa uraian di bawah ini. Variasi bahasa dari segi penutur, terdapat beberapa variasi bahasa berdasarkan penuturnya, yakni sebagai berikut. Idiolek. Yang dimaksud dengan idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat individu. Berdasarkan konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasa masing-masing. Dialek, yang dimaksud dengan dialek merupakan variasi bahasa bersifat kelompok yang mendiami wilayah tertentu sehingga dapat dikatakan variasi bahasa ini digunakan berdasarkan lokasi yang berbeda. Itu dulu. Kemudian yang dimaksud dengan kronolog adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial dalam masa tertentu. Variasi bahasa itu disebut juga dialek temporal. Contohnya variasi bahasa ini ialah variasi bahasa yang digunakan pada 30 tahun, 50 tahun dan masa kini, sehingga dapat dikatakan variasi bahasa ini digunakan berdasarkan zaman yang berbeda. Kemudian yang sosiolek, ini maksudnya sosiolek
atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang berhubungan dengan status, golongan atau kelas penuturnya, sehingga dapat dikatakan variasi bahasa ini digunakan berdasarkan kelompok sosial yang berbeda. Variasi bahasa menurut gender penutur. Variasi bahasa gender adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh jenis kelamin penuturnya selain dipengaruhi oleh faktor sosial, wilayah penuturnya, perbedaan suku bangsa, dipengaruhi juga oleh perbedaan jenis kelamin atau gender. Variasi bahasa dari segi penggunaan bahasa menurut Nababan tahun 1984 halaman 14 berpendapat bahwa variasi bahasa berdasarkan penggunaan atau fungsinya disebut fungsiolek ragam atau register. Nah, di sini pembagian variasi bahasa dari segi penggunaan bahasa sendiri terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama, register. Register berkenaan dengan masalah bahasa itu digunakan dengan kegiatan apa. Contohnya pada masyarakat modern ada kemungkinan seseorang mempunyai suatu dialek, namun pada umumnya pada masyarakat modern orang akan hidup dengan menggunakan lebih dari satu dialek untuk menggeluti sejumlah kegiatan yang berbeda. Kemudian variasi bahasa dari segi keperluan menurut Josh dalam Abdul-Chair tahun 2015 halaman 70 menyatakan bahwa berdasarkan tingkat keformalannya fungsiolek bahasa Inggris dapat dibagi menjadi 5 atau yang disebut dengan ragam bahasa. Kelima tingkat tersebut adalah prosen, formal, konsultatif, kausal, dan intimate. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah ragam baku resmi, usaha, santai, dan akrab. Ragam baku adalah ragam bahasa yang formal. Kita tahu bahwa itu memang sesuai dengan struktur prosedur yang berlaku. Kemudian ragam resmi formal. Pada ragam resmi, variasi bahasa yang sering digunakan pada rapat dinas, pidato, atau surat menyurat. Kemudian ragam usaha, variasi ini biasanya digunakan pada rapat-rapat kantor, acara sekolah yang biasa menitik beratkan pada pencapaian hasil atau produksi. Kemudian ragam santai atau dalam bahasa Inggris casual. Ragam santai merupakan variasi bahasa yang bisa digunakan dalam percakapan hari-hari sehari-hari dengan keluarga, kerabat, dan lain-lain. Kemudian ragam akrab intimate. Biasanya ragam bahasa ini digunakan oleh penutur yang sudah dekat, akrab, saudara karib, dan lain sebagainya. Ragam bahasa ini ditandai hanya bahasa yang diketahui oleh beberapa orang tertentu saja yang memang sudah dekat. Kemudian yang bagian berikut pengklasifikasian variasi bahasa. Menurut Abdul-Chair dan Agustina halaman 1995 maksudnya tahun 1995 halaman 81 yang menyatakan bahwa para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai variasi bahasa. Menurut dan juga selain itu menurut Hartman dan Stroke dalam Abdul-Chair dan Agustina 1995 halaman 81 yang membedakan variasi bahasa berdasarkan kriteria latar belakang, geografi, sosial penutur, B medium yang digunakan, C pokok pembicaraan, kemudian interaksi dan realisasi. Kita masuk pada
variasi bahasa dan segi penutur. Saya kira tadi sudah dijelaskan. Kita masuk pada topik pertemuan ke 12 dan 13, sikap bahasa. Jadi kita sebelum melangkah lebih jauh, kita bahas definisinya. Jadi sikap bahasa pada umumnya dianggap sebagai perilaku pemakaian bahasa terhadap bahasa. Hubungan antara sikap bahasa dan pemertahan dan pergeseran bahasa dapat dijelaskan dari segi pengenalan perilaku itu, atau diantaranya memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung bagi pemertahan bahasa. Jadi yang sangat penting adalah pertanyaan tentang bagaimana sikap bahasa atau ragam bahasa itu yang berbeda menggambarkan pandangan orang yang dalam ciri sosial yang berbeda. Penggambaran pandangan yang demikian memainkan peranan dalam komunikasi intra kelompok dan antar kelompok. Statement ini menurut Siregar tahun 1998 halaman 86. Sikap bahasa atau dalam bahasa Inggris language introduce adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap penggunaan bahasa pada umumnya. Sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa adalah posisi mental dan perasaan terhadap bahasa itu sendiri atau orang lain. Selain itu, menurut Alport tahun 1935, sikap bahasa adalah kesiapan mental atau saraf yang berbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis atau dapat berubah-ubah pada reaksi seseorang terhadap sebuah objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Melalui ketiga komponen inilah orang biasanya mencoba menduga komponen-komponen disebut komponen kognitif, komponen afektif, komponen konatif. Melalui ketiga komponen inilah orang-orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Ketiga komponen sikap ini, komponen kognitif, komponen afektif, komponen konatif, pada umumnya berhubungan dengan erat. Namun seringkali pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan yang didapat seseorang di dalam masyarakat menyebabkan hubungan ketiga komponen ini tidak sejalan, yang pada awalnya sejalan namun tidak sejalan. Tetapi kalau apabila ketiga komponen itu sejalan, maka bisa diramalkan perilaku itu menunjukkan sikap. Tetapi kalau tidak sejalan, maka dalam hal itu perilaku tidak dapat digunakan untuk mengetahui sikap. Banyak pakar yang memang mengatakan bahwa perilaku belum tentu menunjukkan sikap. Nah, itu beberapa komponen yang mendefinisikan sikap bahasa itu pada diri seseorang. Terlihat bahwa jelas dari sikap seseorang berbicara, dari apa yang dibicarakan kita dapat membaca sikapnya. Kemudian yang berikut, pemilihan bahasa. Menurut Fassold dalam Apple Chair dan Agustina tahun 1995 halaman 203,
Hal yang pertama terbayang bila kita memikirkan bahasa adalah bahasa keseluruhan atau dalam bahasa Inggris world language, di mana kita membayangkan seseorang dalam bahasa masyarakat legal atau multilingual berbicara dua bahasa atau lebih harus memilih yang mana yang harus diinginkan atau digunakan. Penelitian terhadap pemilihan bahasa menurut Fashol dapat dilakukan berdasarkan 3 pendekatan disiplin ilmu, yaitu berdasarkan pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi sosial, dan pendekatan antropologi. Yang pertama, pendekatan sosiologi. Seperti yang telah dilakukan Wiesmann dalam buku Abdul Chair dan Agustina halaman 1995 tahun 1995 halaman 204, melihat adanya konteks institusional tertentu yang disebut domain, di mana satu variasi atau variation bahasa cenderung lebih tepat untuk digunakan pada variasi lain. Apabila seseorang penutur berbicara di rumah dengan seseorang anggota keluarga mengenai suatu topik, maka penutur itu dikatakan berada dalam domain keluarga. Analisis domain ini biasanya terkait dengan analisis diklosia, sebab ada domain yang formal atau yang tidak formal, termasuk pada pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini tidak meneliti struktur sosial seperti domain-domain, melainkan meneliti proses psikologi manusia seperti motivasi dan pemilihan suatu bahasa atau ragam dari suatu bahasa untuk digunakan pada keadaan tertentu. Termasuk motivasi para penuturnya. Menurut Tanner dalam buku Abdul Chair dan Agustina halaman 1995 tahun 1995 halaman 205 melaporkan hasil penelitiannya mengenai penggunaan bahasa oleh kelompok kecil masyarakat Indonesia golongan terdidik sedang melanjut studi di Amerika Serikat. Bahasa nasional ini mereka gunakan untuk komunikasi antar suku, baik dari keadaan formal maupun dalam keadaan non formal. Kemudian berikut pendekatan antropologi. Dari pandangan antropologi, pilihan bahasa bertemali dengan perilaku yang mengungkap nilai-nilai sosial budaya, seperti juga psikologi sosial antropologi terkait dengan bagaimana seseorang penutur berhubungan dengan struktur masyarakat. Perbedaan antara bahwa jika psikologi sosial memandangnya dari sudut kebutuhan psikologis penutur, pendekatan antropologi memandangnya dari bagaimana seseorang menggunakan pemilihan bahasanya untuk mengungkapkan nilai kebudayaannya. Statement ini menurut Fashol tahun 1984 halaman 192. Dengan menggunakan metode observasi partisipan, antropologi dapat memberikan perspektif penjelasan antara pemilihan bahasa berdasarkan persepsinya dengan penutur sebuah kelompok atau lebih yang dimasukinya dalam mengadakan penelitian. Selain itu, metode observasi partisipan yang tipikal dan pendekatan itu yang mengarah pada peneliti sebagai instrumen untuk mengungkap secara alamiah gejala pemilihan bahasa masyarakat multibahasa di Indonesia. Pembukuan bahasa. Bahasa adalah ragam ajaran satu bahasa. Pertimbangan dan motivasi sosiopolitik menurut Dittman tahun 1976 halaman 80. Tahap-tahap proses standarisasi sebagai berikut. Pemilihan bahasa selection, suatu bahasa variasi tertentu akan dipilih kemudian dikembangkan menjadi bahasa baku. Sebenarnya banyak
dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan atau memilih sebuah ragam menjadi bahasa baku, antara lain otoritas. Maksudnya menentukan bahasa tidak berdasar pada orang dianggap ahli atau pada kewenangan baku, tata bahasa atau kamus. Bahasa penulis terkenal menurut Lisibana dalam Robin 1997 mengatakan bahwa bahasa dari para penulis terkenal sebaliknya digunakan untuk menjadi bahasa yang baik. Demokrasi maksudnya menentukan bentuk dasar yang benar dan tidak benar atau baku dan tidak baku. Logika, dasar logika maksudnya dalam penentuan baku atau tidak baku digunakan untuk pemikiran logika. Bahasa orang-orang yang dianggap terkemuka dalam masyarakat. Penuturan baku atau tidak, pokoknya suatu bahasa didasarkan pada bahasa orang-orang yang terkemuka seperti pemimpin, wartawan, pengarang, guru, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada topik yang ke-14 dan 15. Daya gunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Daya gunaan sosiolinguistik pada metode belajar bahasa Indonesia beraliran behavioristik. Perkembangan metode pengajaran bahasa lazim dikenal dengan bahasa atau linguist learning, berkaitan erat dengan perkembangan psikologi, terutama psikologi belajar. Oleh sebab itu, jika dilihat dalam linguistik dikenal adanya tiga, yaitu aliran tradisional, struktural, dan transformasi. Dan dalam psikologi terdapat tiga aliran, yaitu tradisional, behavioral, kognitivistik, mentalistik. Salah satu metode pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Latar belakang perkembangan metode audiolingual. Sebelum Perang Dunia Kedua, pengajaran atau selanjutnya disebut pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh dunia bumi ini didominasi oleh penggunaan metode tata bahasa terjemahan. Memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing, kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Pada tahun 1939, pemerintah Amerika Serikat mendirikan English Language Institute di University of Michigan dengan direktur utamanya Charles Fries. Institut ini membuka program pembelajaran bahasa Inggris bagi karyawan militer dan tentara Amerika Serikat yang kemudian ke luar negeri. Kemudian yang kedua, landasan teori kebahasan metode audiolingual. Charles Fries dan Leonard Baumfleth adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Metode yang dipelopori kedua tokoh tersebut melandasi penyusunan metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep-konsep linguis pemirian linguistik struktural. Konsep tentang bahasa aliran linguistik struktural ini dikemukakan oleh William Moulton tahun 1961. Dengan linguistik dari Amerika Serikat, Richard dan Herbert 1986, halaman 49. Moulton mengungkapkan 5 konsep dasar tentang bahasa, yaitu bahasa adalah ucapan bukan tulisan. B. Bahasa merupakan seperangkat kebiasaan. C. Bahasa ajaran bahasa, bukan tentang bahasa. D. Bahasa adalah apa yang diucapkan oleh bentuk asli. Dan E. Bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Kita pada yang masuk pada yang berikut, nuansa. Yang ketiga, nuansa sosiolinguistik dalam penerapan metode audiolingual. Metode audiolingual dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat di lingkungannya. Ciri-ciri teori behavioristik secara ringkas.
Satu, mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistis. Dua, mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. Tiga, mementingkan perasaan reaksi. Empat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Lima, menggunakan pengalaman masa lalu. 6, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan 7, dalam pemecahan massa manusia dapat dipandang menggunakan konsep trial dan error. Pengajar metode meyakini metode audiolingual meyakini bahwa salah satu permasalahan yang menghambat pembelajaran bahasa target adalah penguasaan siswa atau pelajar terhadap bahasa pertama atau bahasa ibu. Untuk itu perlu dikembangkan teknik untuk meminimal atau jika mungkin menghilangkan pengaruh penguasaan siswa terhadap bahasa pertama. Melalui teknik ini guru dapat meramalkan unsur kebahasaan mana yang kelak merupakan hambatan bagi siswa dalam memahami bahasa target. Pendaya gunaan yang kedua, pendaya gunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran beraliran mentalistik. Di sini ada yang pertama, psikologi behavioral mendapatkan tantangan keras dari penganjur psikologi mentalistik atau kognitistik. Keberatan utama penganjur psikologi mentalistik adalah teori behavioral bersifat mentalistik padahal kondisi psikis manusia dan pengembangannya tidak akan pernah menyerupai peralatan mentalistik. Selain itu, metode pembelajaran yang didasarkan psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal juga sebagai pendekatan komunikatif. Ini yang ketiga, konsep kompetisi komunikatif tingkat dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi dua bagian, yaitu kompetensi dan performance atau penampilan untuk perbuatan. Chomsky membedakan performansi dan kompetensi dalam dua versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Versi lemah menurut Chomsky adalah perbedaan kemampuan kompetensi dengan performansi pada diri seseorang. Dengan kata lain, kompetensi bahasa seseorang tidak memberikan pengaruh terhadap performansi bahasanya. Yang keempat, kompetensi kebebasan bertalian dengan pengetahuan penutur terhadap penutur bahasa sebagai suatu sistem dan merupakan kemampuan potensial dalam diri penutur. Kemudian masuk pada prosedur pendekatan komunikatif dan pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dikbud 1975 halaman 703 dijelaskan bahwa fungsional adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Prosedur pembelajaran dibedakan menjadi strategi pembelajaran menurut Brumfield 1989 halaman 112. Pendekatan komunikatif asas pembelajaran terpadu mengaitkan sadar dan bahwa sadar dipergunakan oleh pembelajar bahasa dalam pembelajaran dan penggunaan bahasa itu. Dua, keterkaitan bercakap-cakap. Suatu hal jika dijumpai belajar teknik drama dibandingkan menulis sebagai salah satu bentuk materi dan penyajian materi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran keterampilan melaporkan. Dalam pembelajaran ini, keterampilan menyiapkan pelaporan dan umumnya disajikan pada awal minggu dalam menggunakan tugas yang diberikan pada akhir minggu. Hal ini merupakan suatu proses mahasiswa yang ditugasi untuk mencari dan mengumpulkan data objek, misalnya berkaitan dengan nama, unsur, asal daerah, profesi, proses, keuntungan dan sebagainya.
Sekian mungkin hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.